Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan mini tryout-nya untuk guru SD yang IPS. Yang ini tuh yang keempat. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan yang mini tryout 1, 2, 3, boleh banget ngerjain dulu. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung ke soalnya aja, yang termasuk perubahan kehidupan sosial budaya manusia akibat perkembangan iptek adalah titik-titik. Nah, untuk perkembangan iptek itu berpengaruh pada beberapa bidang, yaitu ada bidang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita tentukan dulu yang nomor 1, terjadinya emansipasi wanita, berarti masuknya ke sosial budaya. Kalau nomor 2, produktivitas dunia industri. Dunia industri berarti masuknya ke ekonomi. Kalau nomor 3, semakin meningkat kepercayaan diri, ini masuk ke sosial budaya. Nomor 4, penemuan tentang tata menu makan setiap hari itu lebih ke kesehatan yang di rumah sakit. Kalau nomor 5, cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru dari seluruh pelosok dunia. Berarti TIK, ya kan? Nomor 6, penemuan peralatan untuk mengolah sampah dan limbah, ini masuk ke kesehatan, maksudnya sampah dan limbah industri rumah sakit, maksudnya rumah sakit. Berarti yang sosial budaya yang mana nih teman-teman? Udah jelas yang nomor 1 dan nomor 3, jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2, Susi membeli seragam sekolah di pasar dengan cara menawar agar memperoleh harga yang murah. Tindakan Susi didasarkan atas titik-titik. Kalau yang A, motif ekonomi itu adalah alasan atau dorongan yang mendasari seseorang melakukan aktivitas perekonomian. Misalnya, orang tuh berangkat kerja dari pagi sampai larut malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti kan motif ekonominya untuk melakukan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau orang-orang berjualan motifnya lebih ke profit, keuntungan. Berarti untuk memperoleh keuntungan. Atau misalnya berjualan tapi untuk donasi, berarti kan untuk kegiatan sosial gitu kan. Kalau yang B, tindakan ekonomi itu adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang C, perilaku ekonomi itu dengan tindakan ekonomi ya. Kalau yang D, prinsip ekonomi, intinya apa? Usaha yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Jadi intinya pengen dapat hasil yang gede tapi modalnya tuh kecil aja gitu. Itu prinsip ekonomi. Ciri-cirinya ya bisa dengan hemat gitu ya. Atau untuk mau beli ini itu tuh dipertimbangkan dulu keuntungan kerugiannya, mau bisnis keuntungan kerugiannya, pokoknya dipertimbangkan banget. Intinya dia pengen hasil yang gede tapi modalnya dikit. Nah, di sini Susi itu kan menawar ya, berarti kan dia pengennya ya kualitasnya bagus tapi harganya murah, berarti masuknya ke prinsip ekonomi. Kalau yang E, masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan itu bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Nah, misalnya tuh keinginannya banyak banget, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi uangnya nggak ada gitu ya. Itu udah masuk ke masalah. Soal nomor 3, prinsip ekonomi dapat diterapkan kepada setiap pelajar dalam kehidupannya seperti titik-titik. A, menggunakan alat tulis sesuai keperluannya. Iya ya teman-teman. Jadi kalau prinsip ekonomi apa sih tadi? Usahanya apa sih, hasilnya pengen yang gede tapi modalnya kecil, hemat gitu. Itu termasuk ke prinsip ekonomi. Coba kita lihat kalau yang B, mempelajari materi yang baru saja diberikan oleh guru. Ini nggak ada hubungannya dengan prinsip ekonomi. Kalau yang C, menulis pesan-pesan di seragam tanda kelulusan, ini jelas enggak, ini masuk ke pemborosan ya. Kalau yang D, membelanjakan seluruh uangnya untuk membeli alat tulis, jelas enggak, seluruh uangnya ya enggak ya. Kalau yang E, mentraktir teman kelas setiap hari, juga enggak. Jadi lebih tepat ke yang A, yang ini, menggunakan alat tulis sesuai keperluannya.
Soal nomor 4, berikut faktor-faktor produksi. Yang merupakan faktor-faktor produksi adalah titik-titik. Yang mana nih teman-teman? Jadi faktor produksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah sumber daya alam, SDA. Sumber daya alam itu meliputi lahan, hutan, air, matahari, ya pokoknya yang alam-alam gitulah ya. Kalau selanjutnya, faktor produksi yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Maksudnya itu tenaga kerjanya tuh gimana gitu, orang-orang yang bekerja di situ gimana, bisa ahli apa enggak, terus terdidik apa enggak, kayak gitulah. Kalau yang selanjutnya adalah sumber daya keahlian atau kewirausahaan, atau di sini itu keahlian untuk memanage, mengorganisir gitu ya, manajemen, teknik, strategi, mengontrol bisnisnya, usahanya gitu. Terus sumber daya modal itu bisa meliputi uang, mesin, dan perlengkapan pabrik. Jadi yang nomor 3 itu enggak termasuk gitu ya, karena ini masuk ke yang modal ya. Jadi lebih ke 1, 2, 4, 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 5, kebudayaan memiliki 3 unsur penting, sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem sosial adalah titik-titik. Nah teman-teman, ada 3 unsur ya. Yang pertama itu ada sistem budaya. Nah ini tuh ciri-cirinya bersifat abstrak. Contohnya tuh meliputi ide-ide, nilai-nilai, norma, intinya abstrak. Kalau yang kedua adalah sistem sosial, yaitu aktivitas dan tindakan yang berpola di masyarakat. Jadi kalau sosial dia yang berpola ada di masyarakat, ini ada di masyarakat, misalnya kegiatan upacara-upacara tertentu. Dan yang ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat konkret, karena ini tuh merupakan hasil aktivitas manusia, sehingga bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Nah, kita cek satu-satu. Kalau yang A, filsafat. Nah, ini kan abstrak ya, berarti masuknya ke sistem budaya. Yang B, keyakinan mengenai alam lain. Keyakinan, berarti kan abstrak. Ini juga masuknya ke sistem budaya. Kalau yang C, pelaksanakan upacara, berarti masuknya ke kegiatan yang ada di masyarakat. Berarti sistem sosial. Berarti jawabannya yang C. Kalau yang D, bangunan candi, ini kan konkret, bisa dilihat, bisa diraba, dan dirasakan. Berarti kebudayaan fisik. Kalau yang E, masjid, itu juga masuk ke kebudayaan fisik. Soal nomor 6, pernyataan berikut ini yang dianggap benar adalah titik-titik. A, perubahan unsur-unsur budaya tidak akan mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat pendukungnya. Ini salah. Kalau yang B, perubahan unsur-unsur budaya yang kecil tidak berdampak pada perubahan sistem dan lembaga sosial. Nah, ini nih teman-teman jawabannya yang B, karena ini perubahannya kecil. Soal nomor 7, para pakar sejarah sepakat bahwa konsep sejarah itu mencakup 3 hal yang dapat dibedakan dan berkaitan erat satu sama lain, yakni sebagai berikut, kecuali. Jadi sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa yang menyangkut peran manusia baik sebagai objek maupun sebagai subjek pelaku dalam peristiwa sejarah dalam dimensi waktu dan ruang, yakni kurun waktu dan lingkungan alamnya. Jadi intinya sebagai peristiwa itu sebagai kejadian yang terjadi. Kalau yang B, sejarah sebagai kisah, itu juga masuk ke ini ya, konsep sejarah, yaitu sejarah itu sebagai cerita, kesan, dan tafsiran peristiwa. Intinya kisah ya cerita. Kalau yang C, sejarah sebagai ilmu, itu pengetahuan dalam suatu sistem tertentu, a body knowledge, yang disusun menurut sistem, metode khusus, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Jadi ada metode khusus dalam penelitian sejarah gitu ya. Berarti yang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu itu masuk ke konsep sejarah. Yang nggak masuk itu adalah sejarah sebagai seni. Jadi ada 3 ini konsep sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan ilmu. Soal nomor 8, peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat patahan dan lipatan disebut titik-titik.
Kalau yang A, tektonisme itu adalah peristiwa pergeseran dan perubahan kerak bumi dalam skala besar, pada umumnya meliputi patahan, lipatan, dan tektonik lempeng. Jadi kata kuncinya kalau tektonisme itu ada pergeseran dan perubahan kerak yang ini. Terus yang kedua, seisme. Seisme itu gempa bumi ya, ini tipe. Gempa bumi, fenomena getaran bumi yang terjadi karena tumpukan energi dari dalam bumi, tenaga endogen yang dilepaskan. Intinya seisme itu gempa bumi, jadi getaran, kata kuncinya getaran. Berarti jawabannya yang B ya teman-teman, karena di sini peristiwa bergetarnya ya kan, bergetarnya permukaan bumi. Kalau yang C, eksogen, itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contohnya angin, air, geyser. Kalau endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menghasilkan perubahan pada kulit bumi. Intinya kalau endogen itu dari dalam bumi ya. Kalau yang eksogen itu dari luar bumi. Kalau yang F, vulkanisme adalah peristiwa alam akibat adanya aktivitas magma. Soal nomor 9, bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat karena kelahiran tidak berbanding seimbang dengan adanya kematian dan migrasi yang masuk tidak sebanding dengan migrasi yang keluar disebut titik-titik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau A, pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat karena kelahiran tidak berbanding seimbang dengan adanya kematian dan migrasi yang masuk tidak sebanding dengan migrasi yang keluar. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Intinya kalau pertumbuhan penduduk ya penduduknya bertambah. Nah, tapi ada tambahannya di sini kata-katanya, kelahirannya nggak seimbang dengan kematian, yang masuk tidak seimbang dengan yang keluar. Kalau yang B, kepadatan penduduk, itu jumlah penduduk di suatu tempat berdasarkan luas wilayah. Jadi jumlah penduduk per luas wilayahnya, kepadatan penduduk. Kalau kematian, itu adalah hilangnya nyawa atau ruh dari seseorang yang telah meninggal. Kalau yang D, migrasi, itu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang padat penduduk menuju kawasan yang jarang penduduk. Kalau yang E, kelahiran adalah jumlah lahirnya penduduk di suatu wilayah dan perwilayahan dalam kurun waktu tertentu. Sebelum membahas soal selanjutnya, kita bahas dulu tentang lapisan-lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi itu nanti ada kerak samudra yang bagian ini dan ada kerak benua. Kerak samudra dan kerak benua. Nah, ini merupakan lapisan kulit bumi bagian luar yang tebalnya kurang lebihnya 70 km. Terdiri atas batuan-batuan basah dan masam dan sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Jadi di kerak bumi ya, kita berada di kerak bumi. Selanjutnya adalah mantel atau selimut bumi. Ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama, nanti kan ada 3, litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Jadi tak singkat jadi litam, bukan hitam ya, litam. Jadi yang pertama litosfer, bagian yang ini nih teman-teman, ini ya litosfer yang coklat yang ini adalah ketebalannya dari 50 sampai 100 km. Isinya tuh bahan-bahan padat terutama batuan, yaitu lapisan sima, silisium, dan magnesium, dan lapisan sial, silisium, dan aluminium. Lapisan yang kedua, astenosfer. Ini tak singkat yang di sini huruf A. Astenosfer itu ketebalannya 100 sampai 400 km. Isinya itu magma ya. Di tempat ini adalah tempat terbentuknya magma. Jadi itu sifatnya mengarah ke kental di sini, kental astenosfer yang warna ungu ini. Lapisan ketiga adalah mesosfer, yaitu ketebalannya sekitar 2400 sampai 2700 km yang terdiri atas campuran besi dan batuan basa. Ini lebih ke rigid, lebih ke padatnya. Dan yang lapisan ketiga adalah inti bumi. Inti bumi itu ada inti luar, isinya besi cair, tebalnya sekitar segini. Tapi untuk beberapa sumber itu emang tebalnya berbeda-beda ya. Intinya kita lihat aja isinya besi cair, jadi liquid. Di sini liquid yang inti luar. Yang selanjutnya adalah inti dalam, tebalnya sekitar segini. Isinya tuh besi dan nikel, lebih ke solidnya, lebih ke padat.
Nah, soal nomor 10, lapisan mantel bumi yang memiliki ketebalan 50-100 km dan tersusun atas batuan disebut titik-titik. Lapisan mantel bumi itu kan tadi litam ya, teman-teman. Litam. Apa sih litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Berarti yang atmosfer itu enggak, terus inti bumi juga enggak. Berarti antara 3 ini. Kalau yang litosfer, ini ya jawabannya terdiri atas batuan, batuan padat, sima, sial, kata kuncinya ya. Sima, sial, terus ini 50-100 km. Kalau astenosfer itu magma, ya kan? Berarti lebih ke kental, 100-400 km. Terus kalau mesosfer itu padat, tapi ini isinya besi, batuan basa. Nah, di sini kenapa bukan yang mesosfer? Karena di sini ada ketebalannya 50-100, jadi lebih mengarah ke litosfer. Demikian 10 soal latihan prediksi sesuai dengan soal tryout dan modul. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram, boleh banget kalau gabung dulu di grup Telegramnya. Linknya ada di deskripsi video ya.